sampai ada yang bikinin komik memenya tuh, komik memnya ya. Ada gambar bebek, gimana suara bebek? Gimana suara bebek? Baik. Gambar kucing, gimana suara kucing? Ada gambar kambing, gimana suara kambing? Mirip begitu kan? Yang terakhir gambar buaya, gimana suara buaya? Assalamualaikum Mufti. Hati-hati, lanjutannya udah kebaca ya. Masih ada malam bagi kita untuk bertahajud. Gaya ya. Alhamdulillah. Dan hati-hati, yang repot itu Allah sudah berfirman ya, surat keempat An-Nisa ayat 76. Inna kaida syaitana kana do'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu do'if, lemah. Kapan baru jadi kuat? Kalau diladenin. Diladenin gimana? Dibilang ayo tahajud, dibalas lagi sama uktinya. Iya nih aku juga lagi ruku bang. Mungkin tahajudnya sambil live ya. Nah, alhamdulillah ya. Udah tinggalkan ya. Gampang kalau pengen sukses mah. Ya. Yang pengen sukses angkat tangan. Cara paling gampang nomor 1 ya. Cari masalah. Ulangi. Ya, kita harus nyari masalah. Tapi nyari masalahnya bukan ustazahnya lagi nyebrang kalian sliding, jangan ya. Itu lebih tepatnya nyari gara-gara atau nyari mati sekalian. Nyari masalah tuh yang positif. Ya, kita lihat ya runtutan sukses orang itu selalu begini. Contoh, presiden ketiga Indonesia siapa? Pak Habibie. Beliau terkenal karena selain jadi presiden, beliau bisa bikin pesawat. Kita tahu kan bahwa di ketinggian tertentu dulu, zaman belum ada beliau, pesawat itu setiap kali nyampe ketinggian tertentu, sayapnya retak dan berpotensi besar untuk jatuh. Dan ahli teknologi satu planet bumi nggak ada yang ngerti caranya. Sampai Allah titipkan ilmunya kepada Pak Habibie. Maka kita lihat runtutannya. Pertama, ada masalah. Masalah pasti dicarikan solusi. Solusi membuat orang dianggap punya prestasi. Prestasi membuat orang dianggap berarti suksesnya berpangkal dari salah. Solusi, masalah, prestasi, masalah, solusi, prestasi, solusi. Gak ada masalah, ya bisa jadi gak ada peluang. Atau ginilah, kalian udah belajar dari kelas 1 SD sampai SMP, tapi semua materi hafal, tapi gak mau ikut ujiannya, bisa lulus? Enggak. Ujian itu jalan kita naik tingkat ya. Jangan alergi sama masalah, jangan alergi sama ujian. Ingat, masalah tuh tidak ada yang bahaya. Yang bahaya kalau kita salah menyikapi masalah. Lagi, masalah itu tidak berbahaya. Yang salah itu kalau salah menyikapi masalah. Coba yang ujiannya gak lulus, apa karena soalnya yang salah? Enggak. Dia gak lulus karena gak tahu jawabannya ya. Yang tahu jawabannya mah lempeng, enak tenang ya. Kalau emang soalnya yang salah, nggak akan ada yang lulus. Contoh, ujian anak SD dikasihnya ujian anak SMA, pasti nggak ada yang lulus. Tapi ketika akhirnya masih ada yang lulus, oh berarti kan bukan soalnya yang salah ya. Contoh, temennya, saya tanya dulu, pandemi kemarin musibah bukan? Masalah bukan? Masalah. Tapi kawannya ayah Koko sebelum pandemi bangkrut usahanya, karena memang ada sebagian usaha memang harus berakhir. Contoh, kamera sekarang udah ada di setiap handphone, betul? Nah kalau dulu kan kamera nggak di handphone, yang masih harus dicuci dulu, inget ya? Sudah ya, cuman dulu harus cuci foto. Nah itu udah nggak laku, maka udah mau bangkrut. Besoknya lockdown PSBB, wah komplit itu masalahnya. Tapi mindsetnya bagus. Masa orang ada masalah nggak tambah banyak kebutuhan, saya tinggal sediain kebutuhan mereka. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ada kemudahan pasti di balik ini. Dia jual semua asetnya yang tadinya banyak, tinggal 100 juta. Tapi yang 100 juta itu didorong untuk jadi modal, dia
jadi pengusaha masker pertama di kota Bogor, gak nyampe 6 bulan 100 jutanya udah berubah jadi 800 juta ya. Sebagian orang menyerah, bakal mati ini saya gara-gara pandemi. Kata Allah gak ada garisnya mati, gak mati. Ada orang bahkan pengen bunuh diri, dia udah tiduran di rel kereta, keretanya pun lewat, gak mati juga loh itu orang, karena keretanya lewat di rel sebelahnya, dia salah tiduran. Malu yang ada, tensin. Aku udah siap ya Allah. Salah lewat di sebelah, bangun celingak-celinguk, ada yang lihat gak ya tensinnya? Aduh, enggak masalah ya, cari peluang, cari masalah. Kalau misalkan nanti kalian ada yang pengen kuliah setelah SMA ya, kuliah itu kalau pengen lulus harus bikin apa namanya tuh, tahu ya, skripsi itu disuruh ngapain sih? Tadi nyari masalah ya, tanya pak guru bu gurunya ya, cari masalah yang bisa kalian angkat jadi judul lalu diselesaikan dengan ilmu yang kalian pelajari selama kuliah. Itu skripsi itu. Kalau masalahnya aja gak ketemu, jangan harap bisa lulus ya. Ya, nyari masalah ya. Kalian kan dididik jadi hebat untuk supaya bisa menyelesaikan masalah, bukan nambah masalah ya. Kayak ini dia ya, itu dia contoh yang lain. Ada orang tinggalnya di dalam gang, rumahnya nggak dilewatin angkot, motor nggak punya, tapi tiap hari harus berangkat kerja. Masalah. Ada orang yang lain punya motor tapi nganggur. Masalah. Dipersatukanlah dua orang bermasalah tersebut dalam satu aplikasi, yaitu micet, bukan ya, ojek online ya, insyaallah. Iklan ya, salah sebut. Tapi ojek asal aplikasi ojek online jangan dipakai buat chattingan yang enggak ya. Kan nggak sebut nama ya. Maka ya udah. Kalau si pendiri aplikasinya minimal buat urusan dunianya dia lebih sukses dari orang kebanyakan, ya wajar, karena beresin masalah orang. Beneran, orang sukses itu nggak ada yang alergi sama masalah. Nyari masalah. Kau punya masalah apa? Biar saya yang beresin. Nih, karyawan 2 orang. Yang satu udah kerja 15 tahun, tapi masuknya tepat, pulangnya tepat. Masuk jam 8, pulang jam 4. Setiap kali dimintai bantuan nggak mau, bukan job desk saya, bukan tugas saya. Karyawan yang kedua baru kerja 6 bulan. Tapi kerjaannya tiap hari nyari masalah. Ini kantor punya masalah apa? Biar saya yang beresin, bos. Kira-kira mana yang lebih cepat naik jabatan sama naik gaji? Yang nyari masalah atau yang lempeng-lempeng aja? Ada masalah. Ya kayak gitu ya. Ya bismillah. Jangan alergi sama masalah. Perlu digarisbawahi ya. Mencetak generasi seperti itu kadang kita masih ada salah kaprah. Nanti boleh ditanyakan ke orang-orang tua ya. Karena jawaban paling umum ketika ditanya, Bu, anak ibu sekolah? Iya. Disekolahin biar apa? Nah, ada yang jawab paling banyak biasanya biar pinter. Padahal punten, mohon maaf, pinter itu bagus, baik. Tapi tujuan pendidikan di dalam Islam itu bukan bikin pinter. Bukan bikin pinter. Apa dong? Quran surat ke-62 Al-Jumu'ah ayat ke-2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang menurunkan Rasulnya dari golongan kalian sendiri yang tidak bisa baca tulis ummi untuk membacakan ayat-ayatnya dan untuk wa yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka. Punten ya, pinter itu efek samping kalau berani bilang ya. Kita tuh nggak pernah kekurangan orang pinter. Akan selalu terlahir orang yang udah dari sananya pinter, IQ-nya tinggi. Bahkan punten, di luar sana banyak gak orang yang gak sholat? Banyak. Tapi
ada yang pinter nggak? Pinter tuh. Olimpiade matematika dia menang dan lain-lain, pinter. Ya. Tapi punten, kalau pinter tapi jiwanya tidak bersih, masalah besar. Punten ya, kalau ada maling, bodoh, malingnya bodoh, pengen nangkep ayam, malingnya, ayamnya nggak ketangkep, malingnya yang ketangkep, bodoh soalnya. Ya. Tapi yang repot kalau ada maling, malingnya pinter, yang nyuri sendirian, yang kelaparan jutaan rakyat, ini yang repot. Ya. Udah gitu nilai pinternya dari mana kok? Nilai pinternya dari nilainya. Nilainya dari mana? Mana bisa beli kunci jawaban? Atau bahkan di Indonesia mah punten, ijazah aja bisa beli. Terus tahu-tahu jadi pemimpin. Ruksak bro. Aduh, power ini mah ya. Hati-hati ya. Dan apa kita benar-benar berpikir Rasul berdakwah ke orang kafir Quraisy pengen bikin orang Quraisy pinter gitu? Udah pada pinter orang Quraisy itu. Allah sendiri yang nyebutin di Quran. Ada surat Quraisy kan, surat ke-106. Ingat ayat keduanya, ila fihim rihlatash syita was-shayf. Ada kata rihlah. Apa artinya rihlah? Ya, jalan-jalan ya, suka diterjemahin jalan-jalan, bepergian. Nah, apa bedanya rihlahnya kita sama rihlah orang Quraisy? Kita rihlah ngabisin duit, orang Quraisy rihlah jadi duit. Pinter dagangnya, mau ke utara ke negeri Syam atau ke selatan ke negeri Yaman, tetap jadi bisnis. Udah pada pinter. Terus Nabi ngedatengin mereka pengen bikin mereka pinter gitu? Enggak, asli ingin menyucikan jiwa. Jiwa udah suci, pinter sendiri nanti, nyari ilmu sendiri. Atau jujur lah bu, ibu misalkan punya anak pinter, kaya, viral, tampan, cantik, rupawan, dan lain-lain, tapi ibu diperlakukan seperti film azab Indosiar, mau? Enggak ya. Atau misalkan mungkin kurang berhitungnya, setiap kali ditanya, nak 2 tambah 2 berapa nak? 5 bu. Aduh ya. Tapi subuh nggak usah dibangunin, dia udah sholat duluan, udah tahajud malah. Anak-anak yang lain masih ngapalin alif batata, dia udah ngapalin juz 28. Anak-anak lain ditinggal harus dititipin ke orang, dia bahkan bisa ngasuh adik-adiknya. Anak-anak lain harus diteriakin oleh orang tuanya, dia ini anak belum orang tuanya minta tolong udah menawarkan bantuan. Pengen punya anak kayak gitu? Istilah nyuciin jiwa ya. Istilah kita harus kembali ke Al-Quran ya. Di Al-Quran ada nggak buat para pemuda? Contohnya banyak. Ada surat yang disunahkan dibaca setiap malam Jumat atau hari ini hari Jumat. Surat apa? Al-Kahfi berapa ayat? 110. Surat ke berapa? 18. Di juz ke berapa? 15. Juz 15 itu Al-Isra sampai 111. Udah gitu Al-Kahfinya dari ayat 1 sampai kepotong nih juz 4 ya. Juz 16 nya baru Al-Kahfi 75 sampai beres, ditambah Maryam dan Toha ya. Di dalam Al-Kahfi ada surah, ada kisah Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan gurunya. Siapa namanya? Khidir. Sebagian berpendapat beliau nabi juga, ada yang berpendapat juga bukan. Tapi lebih banyak guru-guru kami menyebutkan beliau seorang nabi Allah juga. Nabi Khidir alaihi salam. Di ayat 60 sampai 82. Ulangi, 60 sampai 82 ya. Di situ mereka pergi ya, berpetualang. Tapi ternyata berpetualangnya tidak cuma Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ternyata didampingi satu orang lagi, mereka bertiga. Siapa orang ketiganya? Ada muridnya Nabi Musa. Taunya dari mana kok? Ayat 60-nya. Wa idh qala Musa li fatahu, dan telah berkatalah Musa kepada fata, pemuda, hu-nya, kepada pemudanya. Ya. Jadi Nabi Musa tuh ada pemuda ngikut ya, muridnya. Nanti akhirnya dan di hari Al-Fatihah sampai Anas nama muridnya ini tidak disebutkan sama sekali. Baru baca tafsir atau baca hadis baru disebutkan nama muridnya adalah Yusha bin Nun. Ulangi, Yusha bin Nun.
Yusya bin Nun, ya, yang nanti bahkan setelah Nabi Musa, Nabi Harun pada wafat, maka beliau pun diangkat menjadi nabi juga, ya. Apa pelajarannya? Kenapa nama pemuda ini tidak disebut, padahal mudah bagi Allah kalau mau disebut? Maka para ulama tafsir ini ngobrolin. Pelajaran pertamanya adalah satu, bagi seorang pemuda tidak penting untuk namanya dikenal. Ulangi, tidak penting untuk, punten ya, bukan berarti terkenal atau viral itu haram dan berdosa, enggak. Ya, itu cuma ujian dan bisa jadi pahala, bisa jadi dosa. Tapi kalau ada pemuda yang setiap hari yang dipikirinnya gimana caranya viral, bukan itu yang diinginkan Islam, ya. Bukan itu. Nah, kalau emang ada Allah udah garisin terkenal, ada aja jalannya. Nangis di pinggir jalan juga diajak ke Jakarta, ya, terkenal, ya. Tapi kalau misalkan udah nggak ada garisnya terkenal, mau ngapain dia? Live TikTok mandi lumpur, nggak laku. Udah gitu dirinya nggak laku, mandi lumpur, ibunya diguyur lumpur juga, nggak laku juga. Dikasih mawar, tampol sendal, ya. Terkenal nggak, jeding ya, bibir, ya. Ya bukan itu bukan tujuan utama, ya. Terus berarti gimana kok yang nomor 2, ya? Jika ingin tetap memperkenalkan diri, perkenalkanlah diri kalian dengan 3 hal: ilmu, takwa, dan prestasi. Ulangi. Udah, itu aja. Ya. Ini cara kenalin diri yang paling keren. Mungkin akan ada hari di mana kalian entah di mall, entah di pasar, ketemu dengan orang baru juga turun dari kendaraannya, orangnya pun diem, mingkem, menutup mulutnya, tapi orang-orang sekeliling yang berkata, loh, dia kan pendiri perusahaan itu, dia kan penemu teknologi ini. Orangnya diem, yang menjelaskan dirinya adalah prestasinya. Oh, itu cara kenalin diri yang paling keren. Daripada serba di komen dan ngaku-ngaku, masjidnya bagus, saya yang bangun. Anak di sini soleh-soleha, saya yang ngajar. Sekarang dia udah hijrah, saya yang nasehatin. Gak enak. Serba saya. Nah, Allah yang nolong, bukan kitanya. Ya. Kadang hiperbola kalau bicara juga, ya. Macet, ngambek, ngaco nih, Aceh. Macet-macet begini. Di luar negeri nggak ada tuh macet-macet kayak gini. Bohong, padahal ke luar negeri juga belum pernah. Ya. Yang penting ngambek dulu aja. Ya. Bangun tidur ngambek, badan tuh remuk, bohong. Coba badan remuk betulan, masa bisa bangun? Ngambek ya. Di kelas ngambek, kalian bisa diem nggak sih? Pala saya pecah, tahu nggak? Bohong. Coba kepala pecah betulan di kelas, kasihan, ngepel darah di mana-mana, ya, repot. Hiperbola aja, ya. Didengarnya enak atau enak? Lebay. Jangan ya, nggak enak didengarnya. Udah, ilmu, takwa, prestasi. Anggap ini jadi wasiat, ya. Kalau kita nggak ketemu lagi, kok nggak tahu umurnya nyampe kapan. Bisa jadi kalian duluan, koko belakangan, ya. Atau bisa jadi koko belakangan, kalian yang duluan. Sama aja, ya. Toh yang penting mah husnul khotimah, betul? Nah, husnul khotimah nanti bicaranya bukan perkara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Beda tidak? Beda. Mati karena apa dengan mati sedang apa. Kok matinya karena COVID, tapi dia sedang apa? Sedang sujud rakaat terakhir, aman. Ya. Daripada kok meninggalnya di masjid, wih keren, tapi lagi nyolong speaker tuh jatuh ketimpa, ya nggak keren, ya. So hati. Nah nih ya, jadi wasiat. Yuk. Orang bilang masalah kemanusiaan katanya kemiskinan, kelaparan, kriminalitas. Kurang tepat. Yang lebih bahaya dari itu semua satu, ketiadaan ilmu atau ketidakinginan mencari ilmu. Nah, orang gak belajar masih bisa lulus, ya. Tapi ketika akhirnya gak ada ilmu,
nggak punya nilai, dirinya nggak punya kemampuan, keterampilan apa-apa, lulus, siapa yang mau mempekerjakan? Kerja karena nggak ada skill, sebulan pecat, sebulan pecat, ya. Terus akhirnya nggak ada kerjaan, nggak ada yang mau ngajak usaha, bisnis dan yang lain-lain, akhirnya nggak ada pemasukan, akhirnya lapar nggak pakai iman, nyuri, kriminal, dasarnya gara-gara tidak ada ilmu. Bismillah, kejar ilmunya, dunia datang tertunduk sujud di hadapan kalian. Anggap ini jadi wasiat ya. Yuk bismillah, keras sama diri kalian sekarang, yang keras. Karena kalau kita keras sama diri kita sendiri, dunia datang dengan lembut kepada kalian, tertunduk sujud malah. Tapi kalau kita lembek sama diri kita, oh yang lain juga tidur, yang lain juga gak dengerin, yang lain juga asik main game, gak ngapalin, gak bikin PR, gak belajar, lulus bisa beli ijazah, kunci bisa beli, bapak saya kaya, saya jadi beban juga tetap dikasih makan. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita lembek sama diri kita, dunia yang akan datang dengan keras kepada kita, dengan pahitnya pengangguran, pahitnya diremehin orang waktu reunian. Yuk, yakin ya, suka tidak suka, mau tidak mau, ketahuilah kita butuh Allah. Pilihannya dua, mau datang kepada Allah dengan sukarela atau harus diseret dulu. Diseret, ada yang bangkrut dulu, ada yang kalah main judi dulu, kelilit pinjol dulu, sampai akhirnya tahu-tahu baru sadar 40 tahun setelah lulus, kenapa dia udah sukses, saya malah punya banyak utang, baru tobat, telat. Yuk, jadi dari sekarang. Lihat ya, kalau kita bicara sahabat-sahabat Nabi yang dari golongan tua tuh sedikit, paling cuman Abu Sufyan. Yang tua-tua yang lainnya, oh punten mohon maaf, mati kafir. Contoh Abu Jahal, Walid bin Mughirah. Padahal lihat anak-anaknya. Anak-anaknya Abu Jahal siapa anaknya? Ikrimah bin Abu Jahal. Tapi tetap para ulama sepakat beliau sahabat Nabi, orang soleh. Kita tetap dianjurkan mengucapkan radhiyallahu anhu setiap kali nama beliau disebut. Bapaknya Abu Jahal, ya. Muawiyah sendiri, oh anaknya jadi orang hebat ya. Abu Sufyan, nama anaknya Muawiyah, ya. Setelah zaman Khulafaur Rasyidin, beliau jadi pemimpin pertama, sahabat Nabi juga, ya. Atau siapa lagi? Walid bin Mughirah, pentolan Quraisy ini, dia orang besar, meninggalnya kafir. Anaknya, tapi coba lihat siapa anaknya Walid bin Mughirah? Khalid bin Walid, jelas kan? Khalid bin Walid bin Mughirah. Saifullah, pedang Allah, satu-satunya manusia yang nyaris ngalahin Nabi perang itu cuma Khalid. Tapi setelah masuk Islam jadi orang hebat. Sehingga yuk, jangan dientar-entar, jangan ditunda-tunda. Kalau udah ngejar Allahnya dari muda, Allah janjikan masa depannya pasti gemilang luar biasa. Meskipun nanti ada yang berkata, kok kalau maksiat 60 tahun, tobatnya 1 hari terakhir diampuni nggak ya? Bisa, asal tobatnya tobat nasuha. Bisa, Allah Maha Pemurah, ya, Maha Pengampun. Ampunannya jauh lebih luas daripada murkanya. Tapi pertanyaannya satu, siapa yang janjiin kita masih ada umur 60 tahun ke depan? Ya. Kalau mau, yuk dari sekarang nyari Allah. Nanti Allah yang jadikan hebat. Bismillah. Sepakat? Apalagi syaratnya tadi dari Al-Quran, dari kisah tadi, ya. Salah satunya adalah pemuda juga harus galau. Ulangi. Galaunya yang positif ya. Dulu Salahuddin Al-Ayyubi sebelum naklukin Baitul Maqdis jarang senyum. Ketika ditanya kenapa engkau jarang tersenyum, bagaimana saya bisa senyum? Saudara kita di Baitul Maqdis masih dizolimi. Ya. Jadi ketika pengen ada masa jenuh belajar itu ada, pasti semua ngalamin. Semua ulama juga pernah futur. Tapi ketika futur dia ingat lagi, masa saya berhenti belajar? Sukses belum, prestasi belum, galau akhirnya. Ya udah akhirnya diarahin ke belajar lagi. Kalau misalkan galaunya cuma gara-gara ngeliatin status WA temennya
Selanjutnya apalagi? Lihat siapa yang kalian tempel. Nah ini balik lagi ke awal. Kalian dekatnya sama siapa itu juga pengaruh. Kalau ada yang nanya, kok temenan kan sama semua orang? Iya betul. Temenan sama siapa saja harus. Tapi kalau mengambil nasihat dan mendengarkan teladan harus milih. Sebagaimana tadi, kalau pengen jadi pemain bola, dengerinnya pemain bola nasihatnya. Temenan betul sama siapa saja. Tapi kalau udah bicara ingin mengambil teladan dan mendengar nasihat, harus pilih-pilih demi Allah. Karena tadi Yusya bin Nun dekatnya sama para nabi, dekat dengan para nabi-nabi. Maka akhirnya bahkan setelah Nabi Musa wafat ada satu misi kan yang belum selesai, yaitu yang di surat Al-Maidah dari 21 sampai 25, mengajak Bani Israel masuk ke tanah terjanji Palestina. Belum selesai itu. Baru berhasil masuk ke Palestina kapan? 40 tahun setelah Nabi Musa wafat, lalu dipimpin oleh Yusya bin Nun, pertama kali mereka masuk ke tanah Palestina. Ya. Berhasil misinya. Sehingga bismillah, yuk. Jadi orang benar, jadi orang hebat. Cari Allah. Nanti Allah yang jadikan kalian hebat. Sepakat? Saya masih ada waktu lah. Masih main sambung ayat mau? Hadiahnya langsung dari sini. Mau yang merah, mau yang biru? Merah, ya udah. Ini langsung nih 300.000 kalau bisa. Ya. Gurunya mau ikutan? Saya minta ini aja, saya pengen coba tes ya. Yang bisa mau langsung angkat tangan maju ke depan. Saya minta disebutin nama-nama surat aja dari Al-Fatihah sampai Anas berurutan 300.000 langsung. Ada? Ya sini. Tanpa dinyanyikan ya. Tolong ada mic-nya lagi. Ada? Masya Allah. Naik. Nama suratnya aja gampang kok. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Kesini. Naik kami dulu. Perkenalkan diri dulu saja. Siapa namanya? Perkenalkan diri dulu. Ucap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilnya apa? Andi. Kelas berapa Andi? Kelas 9. Sudah siap belum? Coba ya, sebutin Al-Fatihah, Baqarah terus. Baqarah, 10. Iya, 11. Enggak, kelewat. Yusuf 12. Terus Futudu ya. Terus ya. 14. Ibrahim betul. 15. Al-Hijr 16. An apa? An-Nahl ya, lebah ya. 17. Ya. Al-Kahfi, Maryam, Toha. 21 apa? Nengok ke kiri. Al-Anbiya 22. Iya. 23. Iya, 24. Iya. 25. 26. Iya. 29. Iya, 30. Nengok. Nanti harus bagi-bagi ke mereka loh kalau nengok. Harum ya. Bu, ingat ya. Iya, 32 udah, 33. Iya, apa 33? Hah? 33 ayo. Ayo, nama salah satu peperangan Nabi. Iya, 34. Yatir, Yasin, 36, 37.
habis Sod 3839, Zuma, Al-Mu'min ya, atau surat Ghafir ya, 41, Fusilat 42, Asyura 43, Zukhruf 44, ya, Dukhan 45. Tenang, kalem. Kita nyampe maghrib kok di sini. Aja sih ya. 46, ya 47. Muhammad ya 48. Al-Fat ya. Betul. Kamu nggak percaya kamu betul? Fathan Mubina ya 48, 49. Al-Fat itu 48. Kalau kamu udah 46. Al-Jasiyah 45, Al-Aqaf 46, Muhammad 47, Al-Fat 48, 49. Kok pelanggaran? Ayo, surah Al-Fat. Tiga, dua, Al-Hujurat 50, Qaf 51. Enggak, Min Ghafir sudah 51. Az-Zariyat ya, jangan ragu dong. 52 tuh 53 enggak 53 terus An-Najm 54 iya 55 Ar-Rahman 56 iya 57 udah setengah jalan nih. Hadid 58 Mujadalah 59 Asyar Mumtahana ya 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 terus 71 72 ya Al-Insan terus Ursalam Anaba Naziat Abasa At-Takwir Al-Fitor At-Tawifir Insyiko Al-Buruj At-Tariq ya Al-Ghasyiyah Al-Fajr Al-Balad kelewat satu Asyam Al-Air 93 ada kelewat
Masya Allah, tabarakallah. Ada lagi? Ada lagi? Tadi siapa namanya? Andi. Dan 9 ya, Masya Allah. Semoga diberkahi ilmunya, jadi cahaya bagi umatnya, Masya Allah. Saya jarang nemu yang berhasil loh, ini Masya Allah ya. Di sekolah lain dan sampai harus diturutin, ya udah just 30 aja deh, Anaba sampai Anas. Oh ini dari Al-Fatihah, keren Masya Allah. Alhamdulillah berkah. Tapi kayaknya Andi harus bagi-bagi ke yang belah kiri tadi. Kasih cara. Baik, silah kita ada tanya jawab.